Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Abdul Syawal dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Yogyakarta. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tindakan aborsi dalam perspektif hukum, agama, dan juga hak asasi manusia atau yang biasa kita kenal dengan HAM. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tindakan aborsi merupakan tindakan yang mengancam nyawa janin yang berada dalam kandungan. Mungkin kita ketahui bersama bahwa tindakan aborsi ini banyak dilakukan di beberapa negara, khususnya di Indonesia, namun itu sangat ilegal. Terus bagaimana? Terdapat beberapa pro dan kontra terhadap tindakan aborsi yang dilakukan di Indonesia, karena memang bertentangan dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat itu sendiri, sehingga memang perlu kita jelaskan bahwa tindakan aborsi ini adalah bagian dari hak asasi manusia yang mengancam nyawa si janin. Terus bagaimana proses dari aborsi itu sendiri? Kita dapat lihat di video kali ini. Berikut. Tahukah kalian, berdasarkan data tahun 2021 dari WHO, sebanyak kurang lebih 73 juta kasus aborsi terjadi di seluruh dunia setiap tahunnya. Legalitas aborsi sendiri telah menjadi topik perdebatan antara tim pro-choice atau yang mendukung dengan landasan otonomi tubuh dan tim pro-life atau yang melarang dengan landasan aborsi adalah pembunuhan. Bagaimana dengan kalian? Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar kata aborsi? Bagaimana jika kami memberitahu kalian bahwa di Indonesia, aborsi legal dilakukan untuk beberapa kasus? Tapi, bagaimana sebenarnya aborsi dilakukan oleh praktisi medis? Dan apa bahayanya jika dilakukan secara ilegal? Simak jawabannya melalui video ini. Aborsi didefinisikan sebagai pengangkatan jaringan yang tumbuh saat kehamilan, produk konsepsi, atau janin dan plasenta dari rahim. Hasil penyatuan jaringan sel sperma dan sel telur yang berusia di bawah 8 minggu disebut produk konsepsi, dan setelahnya disebut sebagai janin. Di Indonesia, aborsi dilarang tegas dan termasuk kejahatan terhadap nyawa yang dapat dikenai pidana. Tetapi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 75-77, terdapat beberapa pengecualian, yaitu untuk kasus kehamilan yang mengancam nyawa ibu, atau janin yang mengalami kelainan genetik atau bawaan yang membuatnya sulit hidup di luar kandungan, dan kasus pemerkosaan. Tindakan ini harus disetujui oleh ibu yang mengandung, suami atau keluarga, dan dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan yang ditunjuk khusus oleh kementerian. Aborsi tidak diperbolehkan jika tujuannya karena pertimbangan kesehatan fisik maupun mental yang tidak mengancam nyawa, alasan ekonomi ataupun sosial, dan atas permintaan sendiri. Sebelum aborsi dilakukan, dokter harus memberikan sesi konseling. Sesi konseling itu sendiri dilakukan tanpa nada diskriminatif. Saat konseling, dokter menggali dan menjelaskan alasan mengapa aborsi ingin dilakukan, bagaimana aborsi dilakukan, resiko serta efek samping yang dapat timbul, dan menilai kesiapan pasien. Ketika pasien sudah memutuskan dan dinilai layak, dokter harus melaporkan pelaksanaan aborsi ke Dinas Kesehatan Provinsi. Tindakan aborsi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu melalui obat-obatan atau melalui tindakan bedah. Aborsi menggunakan obat-obatan dapat dilakukan di rumah maupun di klinik, tergantung usia kandungan. Aborsi dengan obat membutuhkan waktu yang cukup panjang, dari beberapa jam sampai beberapa hari, dan jangka waktu ini tidak dapat diprediksi. Gabungan obat-obatan ini menghentikan produksi hormon progesteron yang dibutuhkan untuk menjalankan kehamilan, lalu menyebabkan kontraksi dinding rahim sehingga terjadi keguguran. Terkadang, selama proses ini dapat timbul kram perut dan pendarahan yang lebih berat dari saat menstruasi. Aborsi secara bedah dilakukan dengan menggunakan alat berupa vakum dan kanula atau selang panjang untuk menyedot jaringan dan janin yang ada dalam rahim.
Jika usia kandungan berada di 14-24 minggu, maka dibutuhkan tambahan dilatasi atau pelebaran serviks terlebih dahulu. Aborsi dilakukan sesuai indikasi dan oleh profesional terlatih, hampir tidak memiliki komplikasi yang membahayakan nyawa. Sayangnya, banyak yang memilih untuk melakukan aborsi secara ilegal. Aborsi yang dilakukan dengan tidak aman dapat menyebabkan kegagalan pengambilan semua jaringan dan janin dari rahim, pendarahan hebat, infeksi, robeknya rahim akibat tusukan benda tajam untuk mengambil dan membersihkan rahim, kerusakan organ vital dan organ dalam karena dimasukkannya benda asing melalui vagina, serta kematian. Sekian video kali ini. Setelah mendengar alasan dibalik dilegalkannya aborsi untuk beberapa kasus tertentu, bagaimana pandangan kalian tentang aborsi? Apakah sebaiknya pemerintah melegalkan aborsi jika orang tua tidak mampu secara finansial untuk memberikan hidup yang layak untuk anak tersebut? Lalu muncul pertanyaan, apakah aborsi diperbolehkan di Indonesia? Kita dapat melihat aturan yang berlaku di Indonesia mengenai aborsi yang diatur dalam pasal 57 Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa aborsi di Indonesia tidak diizinkan kecuali untuk kondisi darurat medis yang mengancam nyawa janin dan ibu hamil serta bagi korban pemerkosaan. Dasar hukum untuk tindakan aborsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seorang wanita yang sengaja menggugurkan kandungan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam dengan hukuman pidana 4 tahun penjara. Tak sedikit wanita yang akhirnya memutuskan untuk mengakhiri masa kehamilan dengan jalan mematikan kandungannya, yaitu melalui aborsi dengan berbagai faktor alasan yang berbeda. Praktik ini memang masih menuai pro dan kontra, sebab ada beberapa negara yang melegalkan praktik aborsi, sementara negara lain masih ilegalkan aborsi. Kemudian kita lihat dalam perspektif agama, yang mayoritas Indonesia menganut agama Islam. Jika kita melihat fatwa Majelis Islam Indonesia, fatwa MUI mengenai aborsi akan menjadi acuan kita. Adapun penjelasan mengenai fatwa MUI tersebut adalah sebagai berikut. Berdasarkan fatwa MUI, Majelis Islam Indonesia, mereka mengeluarkan fatwa mengenai aborsi. Mereka bersepakat bahwa aborsi diharamkan dilakukan di Indonesia jika sesudah adanya nyaduk di dalam kandungan atau peniupan ruh di dalam janin, hukumnya adalah haram, kecuali jika ada alasan medis seperti menyelamatkan jiwa si ibu. Melakukan aborsi sejak pembuat hukum sebelum nafs al-ruh, kecuali ada alasan medis yang dibenarkan oleh syariat Islam. Selain itu, fatwa MUI juga untuk melakukan membantu aborsi. Selanjutnya kita beralih kepada pandangan aborsi, tindakan aborsi dalam perspektif hukum hak asasi manusia atau yang dikenal dengan HAM. Jika kita merujuk pada pasal 28A tentang hak asasi manusia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dijelaskan di situ bahwa setiap orang
berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Kemudian pada pasal selanjutnya pun menjelaskan seorang anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan perlindungan dari kekerasan diskriminasi. Sekian. Mengatakan bahwa hukum itu sesuatu yang sangat luas. Dia mengatur seseorang sejak berada dalam kandungan sampai orang itu masuk ke liang lahat. Makanya terdapat pasal mengenai perlindungan terhadap janin yang di dalam kandungan. Hal inilah yang dapat menjadi acuan kita bahwa aborsi di Indonesia itu tidak dilegalkan kecuali dengan alasan-alasan. Aborsi juga melanggar hak asasi manusia karena setiap bayi yang lain, setiap janin itu berhak untuk hidup, berhak untuk berkembang, dan berhak untuk tumbuh. Maka dari itu tindakan aborsi dapat melanggar dan cederai di Indonesia. Oleh karena itu kita harus terus berusaha agar praktik-praktik aborsi ilegal itu bisa kita basmi bersama, karena itu melanggar hak asasi manusia. Oke, sekian penyampaian dari saya. Kurang dan lebih